Berawal dari pembicaraan antara Mang Yuki dengan Mang Jasmine, obrolan-obrolan santai mereka berdua tentang Persib, semua hal tentang Persib. Jadi mereka melihat ada keresahan. Mang Yuki melihat keresahan yang terjadi pada saat di stadion untuk supporter-supporter Persib atau Bobotoh itu sudah mulai jauh dari citra budaya Sunda gitu. Budaya-budaya barat sudah masuk. Terus keresahan Mang Jasmine selama ini sangat susah untuk mendapatkan tiket di saat Persib main kandang itu. Akhirnya Bang Yuki mempunyai gagasan untuk membuat satu komunitas Bobotoh yang sudah berumur ya, yang sudah sepuh, yang sudah kolot. Awalnya sih disyaratkan batas usia itu minimal 40 tahun ke atas. Tuh. Terus dari obrolan itu, singkat cerita ya, Mang Yuki bilang ke Mang Jasmine, saya perlu satu orang lagi. Siapa ya kira-kira teman kita yang sejalan sefrekuensi untuk membuat komunitas ini gitu. Akhirnya tercetus sama Mang Jasmine, langsung spontan, udah Mang Wahyu gitu. Akhirnya, oh iya benar Mang Wahyu, kata Mang Yuki. Oke, nanti saya telepon Mang Wahyunya. Nah, terus setelah pembicaraan mereka berdua, Mang Yuki itu nelpon di kemudian hari. Nelpon saya, Mang, posisi di mana? Oh, saya lagi masih kerja di Singapura. Kapan pulang? Saminggu deui saya cuti. Saya bilang begitu. Oh, kebenaran atuh. Ayo diomongkeun. Naon kumaha? Teh saya ngobrol jeung si Mang Jasmine dengan komunitas Bobotoh ya. Ngaranna teh Boboko. Ah, naon Boboko teh? Nyai Bobotoh kolot Persib. Anu usiana teh 40 tahun ke atas lah. Jadi dengan harapan di usia itu Bobotoh ini sudah dewasa dalam pemikiran, santun dalam tindakan, sopan ke sesama yang lain gitu. Menjadi contoh diharapkan menjadi panutan buat Bobotoh yang lain dengan keresahan-keresahan saya itu. Oh ya siap. Nanti begitu saya cuti nanti saya kabarin, saya langsung merapat lah. Nanti kita ngobrol bertiga. Oke, siap. Nah, singkat cerita, saya cuti. Saya pulang, begitu sampai Bandung sehari, dua hari saya setelah di rumah istirahat, baru saya temuin mereka. Kita bertemu di rukonya Mang Jasmine pada saat itu di Batu Nunggal. Nah, jadi kami bertiga ini sudah berteman lama di dalam satu komunitas otomotif Indonesia untuk chapter Bandung Raya gitu ya. Nah kita ngobrol sama juga panjang lebar, keluh kesah kita ungkapkan lagi. Dan keluh kesah saya adalah di sosial media itu terjadi perang kata-kata yang sudah sangat tidak wajar antara supporter sepak bola di Indonesia gitu ya. Rivalitas yang sangat tinggi itu sangat miris bagi saya. Saya berpikir gimana caranya ini bisa dihilangkan. Memang berat gitu. Dan cita-cita saya itu dengan komunitas ini, bagaimana caranya bisa menjadi jembatan antar supporter di Liga Indonesia. Ya sudah setelah pertandingan, setelah rivalitas 90 menit, setelah itu ya sudah kita biasa sebagai sesama
masyarakat Indonesia pada umumnya bersatu gitu, tidak jadi perpecahan. Tapi kan yang selama ini terjadi dengan adanya sepak bola ini di Liga Indonesia kok bukan malah menjadi persatuan tapi malah menjadi perpecahan gitu. Bahkan sampai ada korban jiwa gitu karena fanatisme yang berlebihan antara supporter ini gitu ya, sampai ada intimidasi dan sebagainya, bukan sudah di media sosial di online saja tapi di offline-nya juga sampai terjadi intimidasi antar sesama. Itu kan sangat disayangkan gitu. Itu sih eh, keluh kesah saya ya, dan akhirnya kita ngobrol bertiga, ya udah kita gas, kita bikin komunitas ini ya, komunitas ini kita bikin, tapi kita juga harus ngerangkul teman-teman lainnya, teman-teman dekat kita. Ya udah, kan teman-teman di komunitas EKMO banyak juga, komunitas otomotif banyak juga tuh yang pecinta-pecinta Persib, yang fan-fan berat Persib. Udah, teman-teman itu kita ajakin, akhirnya kita ajak teman-teman, kita ajak kita sampai 20 orang aja dulu untuk membuat satu komunitas. Kita bikin aja 20 orang, kita cari 17 orang lainnya gitu. Nah, diajaklah. Itu juga tidak hanya teman-teman yang ada di komunitas otomotif. Saya punya teman di luar komunitas itu, saya panggil, saya hubungi Mang Yuki juga, sama teman-teman yang di luar komunitas, teman-teman dia di komunitas lainnya dihubungi lagi, diajak. Begitu juga Mang Jasmen. Terkumpullah 17 orang teman-teman kita gitu. Akhirnya 20 orang ini ya udah kita sepakati ini adalah sebagai dewan pendiri gitu, dewan pendiri, dan yang frekuensinya sama lah, sama-sama mencintai Persib dan sama-sama ingin membuat komunitas yang santun gitu. Jadi terkumpullah 20 orang gitu. Dan di pembicaraan bertiga di awal itu kita mencari cara gimana nih, setelah teman-teman kita hubungin kan kita harus meregistrasi. Nah, Mang Yuki nanya ke saya, Mang bisa tuh bikin link registrasi? Aduh tuh bisa. Mang Jasmine sama, saya gitu bisa. Mang Yuki mah itu bisa. Ya udah, tunggu, saya telepon anak saya gitu. Kita perlu, memang disepakatin kita perlu bantuan tenaga muda nih, dalam hal digital, dalam hal pembuatan link. Oke, sebentar saya telepon anak saya. Eh, Bisa dia menyanggupi bikin link pendaftaran. Akhirnya oke, bikin link pendaftaran dengan kata-katanya ini, narasinya seperti ini, link pendaftarannya poin-poinnya ini, bikin, dan jadilah link pendaftaran itu. Oke, kita tes ke 20 orang pertama ini gitu. Tes isi link pendaftaran, Mang Yuki isi link, saya isi link, Mang Jasmine isi link, dan 17 teman yang lainnya isi link. Berhasillah mereka isi link pendaftaran, ada rekap. Jadi 1 sampai 20 orang itu udah ada. Nah, disitulah kita mulai mengembangkan lagi, saya sampai mentargetkan, udahlah untuk nonton ke lapangan. Pada orientasi kita untuk nonton ke lapangan, orientasinya dengan 50 orang saja, 50 orang kita ngabring dengan identitas yang khas. Identitas kita nanti apa gitu akan terlihat di lapangan, dan kita nonton pertandingan, menikmatin pertandingan, habis itu pulang ya sudah, menjalankan kehidupan kita masing-masing gitu. Nah, kita harus punya identitas nih. Apa nih identitasnya? Oke, bikin logo, keinginan kita logonya seperti ini, kriteria. Nah, dibikinlah sama Mang Jasmen logo Boboko yang sekarang ini. Itu ada bikinan Mang Jasmen, di share logonya. Oke, ini setuju, oke, udah dengan logo ini. Terus identitas kita apa lainnya? Kita pakai serba putih, karena ada teman-teman kita yang serba biru, teman-teman kita ada yang lainnya, bobotoh lainnya ada yang serba hitam, kita serba biru. Kita serba hitam. Nah, serba putih, kita serba putih.
dengan kita miripkan dengan logo yang dibikin Mang Jasmen, pakai ikat kepala, yang nyunda gitu ya, terus putih, terus tampilan seperti aki-aki yang sudah sepuh melambangkan itu. Kita seperti itu nanti kalau misalnya berkesempatan ke stadion, nonton laga kandang bareng-bareng. Oke, sip, deal. Nah, itu sampai member 50 kita ajak lagi teman-teman kita lainnya di luar komunitas otomotif itu, teman saya di Legend banyak, teman Mang Yuki di komunitas lainnya, Mang Jasmine juga, dengan link registrasi yang sama terkumpullah 50 orang gitu, sampai 50 orang. Dan seterusnya berkembanglah sampai sekarang. Hari ini, per hari ini itu udah 1.500 lebih itu. Dan ini di luar ekspektasi kita, ya ini di luar ekspektasi kita bertiga. Sampai member hari ini 1.500 itu di luar ekspektasi, karena kita tidak muluk-muluk, hanya ingin nonton bareng, menikmatin pertandingan, sudah pulang. Dan kita memilih tribunnya di VIP Barat Utara gitu. Kesepakatan bertiga, kita orang mah nggak sesuai di VIP Barat Utara, ada hayang nikmatin pertandingan mah didinya gitu. Begitu. Nonton sepak bolanya ya, bukan berarti di tribun lain tidak bisa menikmati pertandingan gitu, tapi karena kita mah udah sepuh lah, udah kita kadang juga bawa keluarga nontonnya gitu ya udah. Yang notabene VIP Barat Utara, Barat Selatan atau VIP Utama itu kebanyakan banyak yang keluarga yang nonton di sana. Gitu dari saya, sekian kurang lebihnya lah ya. Terima kasih, hatur nuhun.